Cepat tangani itu lukamu. Cepat. Siapa pelakunya? Anjingmu menggigit orang. Sial. Girl, you're my moonlight. 은하수 너머로 날 데려가줘. 너의 눈 속에 갇히고 싶어. Halo. Ada apa? Lagi rapat. Tidak mengganggu kan? Cuma mau ingatkan, hari ini ibu pulang. Apa? Ada apa? Ibu kembali hari ini, jangan lupa jemput dia. Oke, tenang, aku atur. Wah, Bu. Akhirnya ibu pulang dari luar negeri. Seluruh perusahaan menunggu ibu memimpin. Jangan banyak muji. Xiao Jing keguguran mendadak. Apa kamu lagi-lagi tidak merawatnya baik-baik? Dia mana? Dia di rumah perawatan. Rumah perawatan. Dulu Xiao Jing, untuk menyelamatkanmu baru kena kecelakaan. Tubuhnya lemah, jadi tidak bisa pertahankan bayi. Gini caramu merawat dia. Kamu mau digebukin lagi. Bu, aku ini pria mana bisa merawat orang. Aku masih harus ikut tender beberapa proyek besar. Lagi pula, di rumah perawatan ada makan, minum, ada dokter. Bisa ada masalah apa? Kamu sekarang langsung jemput Xiao Jing pulang. Aku peringatkan, kali ini aku bahkan sudah siapkan pusaka keluarga untuknya. Kalau masih tidak serius, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Dan proyek-proyek itu, kamu pikir baik-baik. Aku kali ini bawa 10 miliar untuk investasi. 10 miliar? Hebat. Aku segera kirim orang jemput ibu. 10 miliar tepat untuk menutup lubang proyek. Uang didapat, grup Lushi jadi milikku. Sayang, kamu jemput ibuku. Aku yang pergi. Benar. Ibuku bawa pulang 10 miliar, juga pusaka keluarga. Awalnya semua untuk Guanjing, tapi dengar aku. Asal kamu buat ibuku senang, menganggapmu menantu, maka 10 miliar ini jadi milik kita. Suamiku, tenang saja. Kudengar Tante suka hewan kecil. Aku siapkan khusus hadiah perkenalan untuk Tante. Keluarga lu pantas jadi orang terkaya. Langsung keluarkan 10 miliar. Nanti aku jadi ibu direktur lu. Sayang, kemakmuran masa depan bergantung padamu. Bu, anjingmu tak boleh masuk bandara. Minggir. Anjingmu tak pakai tali. Kalau gigit orang gimana? Lihat baik-baik, dasar. Ini anjing ras. Anjing apapun tak boleh. Peraturan ya peraturan. Satpam baik. Berani bicara peraturan denganku, sayangku. Impor luar negeri, bernilai jutaan. Makanan anjingnya lebih berharga daripada nyawamu. Anjing semahal apapun tak bisa banding dengan nyawa kamu ini. Sangat merendahkan. Sengaja rendahkan. Orang kelas bawah. Mau apa? Pidan gigit dia. Anjingmu sudah gigit orang. Mati digigit, lalu apa? Orang baik macam ini memang sudah nasibnya. Kamu berani membela seorang satpam baik yang memukul anjingku? Apa kamu gila? Bandara ini memang tidak boleh bawa anjing. Dan anjingmu tidak pakai tali. Hari ini kamu harus minta maaf. Minta maaf. Orang rendahan macam kamu, sampah, mati dipukul pun sudah seharusnya. Mau aku minta maaf? Sekarang semua ada hukumnya. Kamu terlalu semena-mena. Terus kenapa? Kamu tahu aku siapa? Nyawa macam kalian. Aku bunuh pun, aku sanggup bayar. Aku tak bisa bicara denganmu. Biarkan polisi yang urus. Berani lapor polisi? Pidanku, kalau ada apa-apa, 10 nyawamu tak bisa ganti. Biaya dokter anjing bisa kubayar. Tapi hari ini kamu harus minta maaf. Anjingku bernilai jutaan. Jual dirimu pun tak bisa ganti. Tangkap dia. Kalian berani.
Lepaskan aku, buat apa? Pukul anjingku. Kau pikir aku lepaskan kamu? Ah, Ganggu urusanku, nyawamu yang ganti. anjing ini di tagnya, kenapa ada lambang keluarga Lu? Ku beritahu, punya uang memang bisa berbuat semaunya. 200.000 ini. Hari ini nyawamu yang kubeli. Aku sarankan kau berhenti. Kalau tidak, hari ini aku pasti akan membuatmu menyesal. Menyesal. Aku punya banyak uang, nyawa seperti punyamu. 100 pun kubeli masih sangat berlebihan. Jangan kira dengan uang kau bisa berbuat semaumu. Kesombonganmu tak akan lama. Manusia, berani-beraninya mengancamku. Ibu, Direktur tidak tenang, memutuskan datang sendiri menjemput. Nyonya tua, macet di jalan, suruh aku lihat dulu. Kau datang tepat waktu. Orang ini hampir merusak urusanku. Ada apa? Dia hampir memukul mati anjing yang kuberi untuk Nyonya tua. Apa? Berani merusak hadiah untuk Nyonya tua? Kau cari mati. Kalian yang cari mati. Ketahuilah, tak satu pun akan kulepaskan. Siapa kau ancam? Tahu ini siapa? Ini istri Direktur Lu, menantu orang terkaya. Dia, mustahil dia istri Direktur Lu. Kenapa si nenek baik ini sangat yakin? Jangan-jangan dia kenal keluarga Lu? Tidak. Lihat penampilan rakyat jelata ini. Mustahil berhubungan dengan keluarga Lu. Siapa kau ini? Berani meragukan aku? Xiao Jing baru keguguran. Lu Su sudah berani menyimpan wanita simpanan di luar. Kau bilang kau istri Lu Su. Dia berani mengakuimu. Direktur Lu akan segera tiba. Direktur Lu paling menyayangi ibu. Kau pasti mati kalau dia datang. Bagus sekali. Gunakan uang grup Lu Shi untuk memelihara sampah macam ini. Lu Su, dia benar-benar hebat. Ya, Kau gila? Jangan pura-pura. kurasa tak perlu menunggu lagi. Sekarang juga akan kutelepon Lues, akan kulihat apakah dia mengakui kau sebagai istrinya. Halo ibu, halo. Halo, apa lagi kau? Anakku? Suruh dia datang jemput mayatmu. Kembalikan ponselku. Kau. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Selesai, ibu pasti marah. Tong, ketemu dia belum? Lebih cepat lagi, dalam 5 menit harus sampai bandara. Sudahlah, sadarlah. Tak ada yang bisa selamatkan kau. Kau sudah menghina ibu Direktur Lu. Kau panggil siapapun tak ada gunanya. Kau masih ingin jadi ibu Direktur Lu. Mimpi di siang bolong. Kau masih berpura-pura, akan kusobek mulutmu. Selama aku masih ada di grup Lu Shi, tak akan pernah ada tempat untukmu. Karena akulah pemilik sejati grup Lu Shi. Kamu pemilik keluarga Lu? Coba lihat dirimu di cermin. Berpakaian seperti pemulung. Berani mengaku dari keluarga Lu, kamu cari mati. Tunggu Lu Xiu datang, baru bisa buktikan identitasku. Nanti akan kulihat. Masihkah kalian tertawa? Berani pura-pura jadi ibu tua? Beraninya kau. Halo, sayang. Tong, telepon ibu tak diangkat. Sudah jemput dia? Belum, sedang di jalan. Ada orang gila merusak hadiah untuk tante. Apa? Berani sentuh hadiah ibuku? Lihat anjingnya luka seperti apa. Aku segera sampai. Jangan biarkan dia kabur. Aku pasti buat dia menyesal. Cek anjingnya. Lu Kesu benar-benar buta. Keluarga Lu takkan terima orang licik sepertimu. Apa katamu? Ku bilang, orang berhati busuk dan berkarakter buruk sepertimu, meski memberi ibu tua hadiah sebanyak apapun, takkan pernah dapat pengakuannya.
Kau juga takkan pernah jadi nyonya direktur Lu. Kutuk aku ya. Hari ini kucuci mulut kotormu ini. Sampai bersih. Mau apa kau? Lepaskan aku. Air mendidih 100 derajat disiram pasti seru. Kau bilang, wajah tuamu ini apa langsung matang? Lepaskan. Ini kejahatan. Kau tahu. Kejahatan. Aku orang terkaya, menantu keluarga Lu. Jangan bilang bakar wajahmu bunuh kau pun. Kupikir, siapa berani ganggu aku? Laksanakan. Ada apa? Sungguh menyebalkan. Ibu, anjingnya masih pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit hewan terbaik. Hari ini kalau ia kenapa-kenapa, kalian semua akan kena batunya. Ya, Dasar imut, salahmu ini. Katakan, tangan mana yang pukul anjingku? Ini? Atau ini? Berhenti. Mau apa kau sebenarnya? Pukul anjingku. Tanganmu kuhancurkan. Aduh. Aku takkan biarkan kau. Dengan kemampuanmu, si imut yang tak sebanding anjing, menghancurkanmu mudah seperti menghancurkan semut. Kau masih berani ancam aku? Tunggu Lu Xiu datang. Semua yang kau lakukan padaku, ku buat kau bayar 100 kali lipat. Kau masih berlagak? Kau cari mati rupanya. Cepat. Satu tangan. Mau ganti rugi anjingku? Sungguh terlalu murah untukmu. Hancurkan kakinya. Hancurkan juga. Aku ingin dia seumur hidup, seperti anjing pincang, menatap orang dari bawah. siap. Jangan, jangan, jangan. 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 Gelang itu. Aku pernah lihat gelang ini, milik ibu tua. Ada apa lagi? Pusaka keluarga Lu. Dia, ibu tua. Apa? Kamu bilang apa? Ulangi. Itu pusaka keluarga Lu, satu-satunya di dunia. Dia benar-benar ibu tua? Tidak mungkin. Wanita ini kelihatannya paling tua 340. Bagaimana mungkin ibu tua semuda ini? Ibu kali ini bawa pulang 10 miliar dan pusaka keluarga. Awalnya, semua untuk Guanjing. Guanjing bersembunyi di rumah perawatan. Aku belum pernah bertemu dia. Jangan-jangan, orang baik ini adalah Guanjing. Oh, aku mengerti. Dia sudah menjemput ibu tua. Sekarang sengaja cari gara-gara denganku. Bagus ternyata kau. Kupikir kau sengaja ingin mengincarku merebut gelangku. Takut. Aku merebut perhatian nenek, benar kan? Kau gila. Apa yang kau omongin? Ibu, dia benar-benar nenek. Kau buat masalah besar. Nenek apa? Gelang ini diberikan nenek padanya. Ini bukan ibu direktur grup Lu Shi yang terkenal Guanjing, sudah menikah 10 tahun. Telur pun tak bisa hasilkan wanita baik terkenal. Pergi. Ambil gelangnya untukku. Berani kau. Masih pura-pura. Mereka salah mengiraku sebagai Jing. Karena sudah disalahkan, lebih baik lihat saja seberapa jauh kelancangan mereka. Takut apa? Dia hanya boneka kosong. Aku nanti jadi nyonya rumah sejati. Cepat. Jangan. Lepaskan. Kembalikan. Tentu saja, barang bagus ini sia-sia dipakai olehmu. Hanya aku yang pantas memakai gelang ini, dan hanya aku yang pantas untuk keluarga Lu. Kau si imut ingin makan angsa. Kau pantas?
Ku beritahu, lebih baik kau cepat kembalikan gelangku, atau kau akan menyesal. Menyesal. Kamu yang akan menyesal. Wanita tua yang tak disayang berani melawanku, kalau kau mau berlutut dengan patuh. Aku masih bisa memberimu jalan hidup. Kau berani perlakukan istri direktur Lu begini. Lu Esu tahu. Berani mengancamku dengan direktur Lu, dia sudah muak padamu. Dia ingin kau cepat mati. Pantas saja Xiao Jing keguguran. Ternyata kalian berdua yang menyebabkan malapetaka ini. Ku beritahu, di hati asu. Kau bahkan tak setara sehelai bulu anjing. Kau kira dia akan membiarkanmu? Suruh dia berlutut padaku. Kalian semua satu persatu. Tunggu saja nasibmu. Istri direktur Lu. Ha! Bukankah sekarang kau seperti anjing meniarap di hadapanku? Oh, bukan, kau lebih buruk dari anjing, karena kau sebentar lagi akan diusir keluar. Jangan terlalu sombong. Nenek paling menyayangi menantunya. Kalau dia tahu, tak akan membiarkanmu. Menyayanginya? Kalau istri presiden direktur tak menghormati nenek dan menghancurkan pusaka keluarga Lu, apa nenek akan mengusirnya dari keluarga? Kau gila. Itu adalah warisan keluarga Lu. Kalian semua lihat kan? Guan Jing dalam kemarahan menghancurkan gelang itu. Betul. Kami semua melihatnya. Dia yang menghancurkannya. Kalian memutarbalikkan fakta seperti ini. Kalau ibu tua tahu, kalian tidak akan dibiarkan. Tunggu sampai kau benar-benar jadi bisu. Lihat siapa yang akan percaya padamu. Buka mulutnya. Cepat. Lebih cepat. Si imut pegang kepalanya. Kalian ngapain? Bu. Bu. Gila. Direktur Lu, Mana dia? Aku tanya mana dia? ada kesalahan. Baru dikonfirmasi, lokasi ibu tua. Ada di area A. Hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan benar. Ibu Tongtong ada di area A. Kau lihat dia? Aku ada di pintu A, tidak bertemu dengannya. Jangan panik, aku akan mencari dia sekarang. 10 miliar itu adalah uang penyelamatku. Perusahaan hampir menemukan celah 6 miliar itu. Kalau masih tidak menemukan ibu, kita benar-benar tamat. Aku segera menemuimu. Kita cari bersama. Tunggu Lusu datang. Hari baikmu akan berakhir. Kau pikir Aksu akan membelamu? Mimpi indah saja. Kau. Berani sekali kau. Tidak berani. Ibu, coba pikir. Lihat keadaan malangnya dia sekarang kalau nanti Direktur Lu datang. Dia pura-pura malang di depan Direktur Lu cari simpati. Bisa kacau nanti. Orang ini jago berakting pasti di depan Asu menjelek-jelekan aku, jangan sampai Asu melihat dia. Masuk akal. Ikat tangan dan kakinya untuk kuikat. Buang ke tempat sampah belakang. Jangan sampai Aksu melihat dia. Ya. Kamu mau apa? Ibu, bagaimana kalau dia ini mulut busuknya kita sumbat saja? Nanti di depan Direktur Lu, kalau ngomong sembarangan bisa bahaya. Kamu memang lebih teliti. Benar-benar orang baik. Berani kalian. Luxu takkan membiarkan kalian. Melayani ibu adalah kehormatan saya. Diam.
cepat sembunyikan dia. AXU datang. Asu, kenapa baru datang? Aku hampir mati diperlakukan semena-mena. Ada apa? Sudah ketemu ibu. Kamu dengar suara apa? Aku baru lihat kakak Guanjing. Dia langsung memukuliku, bahkan hadiah dari tante pusaka keluarga dipecahkannya. Dia bilang grup Lucy sama sekali tak pantas untuknya. Tanganku juga digigitnya sampai luka. Orang itu gila ya. Pusaka keluarga berani dipecahkan. Aku terlalu baik padanya. Kamu benar-benar tidak dengar suara apapun? Asu, ayo kita cari tante. Dia tidak angkat telepon. Pasti marah. Kamu tidak takut. Dia kasih uangnya ke Guanjing. Ayo kita pergi. Urusan ibu penting. Ayo pergi. Lusu. Ibu. Lusu. Ada apa, Asu? Sepertinya aku dengar suara ibuku. Tante pasti tidak di sini. Di sini aku sudah cari berkali-kali. Ayo kita cari di tempat lain. Jangan sampai dia menunggu cemas. Baik. Bangun, bangun. Bangun. Ibu, akhirnya Anda sadar, kata dokter. Jika terlambat sedikit, kaki ini mungkin tidak bisa diselamatkan. Bagaimana Xiao Jing? Nyonya muda di rumah perawatan. Semua baik-baik saja, tenang saja. Dokter berpesan, Anda harus benar-benar istirahat total. Istirahat total. Saya pergi ke luar negeri 3 tahun. Lu Exu sudah berani memelihara perempuan dan bahkan berani memukul menantuku. Kalau saya terus istirahat, seluruh keluarga besar ini akan dihancurkannya. Maksud ibu adalah, Pergi. Suruh anak durhaka itu bawa orang-orangnya dalam 10 menit segera kembali menghadap saya. baik. Ibu menyuruh kita ke bandara. Kenapa sudah pulang duluan? Nanti tunjukkan yang terbaik. Uang ini harus kita dapatkan. Jangan khawatir. Ini sengaja kusuruh orang beli di lelang. Mutiara Nanyang. Tante pasti suka. Kamu memang paham. Kalau ibu lihat hadiah ini, 10 miliar itu, pasti jadi milik kita. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin tante bisa menerimaku, agar aku bisa menemanimu dengan layak. Ibu, aku pulang. Aku, Jangan mempermalukan diri di sini. Pulang dulu. sepatu ini kenapa terlihat familiar? Cepat. Tadi di pintu itu wakil direkturmu kan? Bukannya di telepon bilang ingin memperkenalkannya padaku. Kenapa pergi? Dia ada urusan mendadak, jadi pulang dulu. Ibu juga merasa dia bagus, kan? Lebih baik daripada Guanjing yang membosankan itu. Besok, kusuruh dia bawa hadiah datang menghadap ibu. Ibu, tanganmu kenapa? Berlutut. Ibu. Aku suruh kau berlutut. Aku tanya kau, pusaka keluarga kita mana? Ini Guanjing. Dia tidak tahu diri, menghancurkan pusaka itu. Tenang saja, nanti aku pulang dan menghajarnya. Lalu Zhang Tong itu bagaimana? Kalau aku tidak pulang, apakah dia akan mendominasi menantuku? Guanjing mengadu lagi. Ibu Tong-Tong tulus menyukai saya. Tidak seperti Guanjing itu, yang selalu ikut campur urusan orang. Sangat menyebalkan. Jadi kau biarkan dia menganiaya istrimu. Ibu, saya tahu salah. Saya akan putuskan hubungan dengannya. Akan saya suruh dia minta maaf pada Guanjing. Nak, ini kesempatan terakhirmu. Jika kau masih belum bertobat, jangan salahkan ibu berlaku kejam. Baik, ibu akan percaya padamu sekali lagi. Besok ada perjamuan keluarga. Kau suruh Zhang Tongmu itu, di hadapan semua tamu, menuangkan teh untuk menantu saya dan minta maaf. Mengerti? Mengerti, Ibu? Saya pasti akan urus ini dengan baik. Kalau soal 10 miliar itu. Nanti akan saya umumkan, apakah 10 miliar itu untuk menantu yang patuh dan baik, atau untuk anak yang penurut dan paham. Tergantung pada perilaku kalian masing-masing. Saya mengerti, Ibu. Kalau begitu saya pergi dulu. Semakin tinggi memanjat, semakin keras jatuhnya. Zhang Tong. Hari-hari baikmu berakhir hari ini. Minta saya minta maaf pada wanita itu. Dia berhak apa? AXU, kau harus membela saya.
Sekarang grup Lucy masih ibu saya yang berkuasa. Dia bersikeras kau harus minta maaf padanya di perjamuan keluarga. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi kamu cuma bisa lihat dan biarkan aku diperlakukan kasar. Aku diperlakukan tidak adil karena kamu. Sayang, tahan dulu. Begitu uangnya masuk, boleh balas dendam sesukamu. Nanti akan kusuruh Guanjing berlutut dan semir sepatuku. Kamu janji padaku, posisi nyonya grup Lu harus jadi milikku. Tentu saja kamu. Begitu uangnya masuk, langsung kucampakkan dia. Bikin kamu jadi nyonya presiden direktur. Tong-tong, tampil baik hari ini. 10 miliar ini harus jadi milik kita. Tenang saja, aku pasti akan minta maaf pada dia dengan tulus. Berani-beraninya kamu mengadu. Lihat bagaimana aku mengusirmu dari rumah. Zhang Tong, bukannya suka merebut? Kubiarkan kau rebut sampai puas. Kutunggu melihatmu jatuh hancur berkeping-keping. Ini baru namanya karma. Zhang Tong, tunggulah. Lihat bagaimana kubuat kau kehilangan segalanya. Pak Song, kita pergi. Baik. Tong, ada urusan mendesak di perusahaan. Aku terlambat datang. Bawalah hadiah ini baik-baik. Nanti ketemu ibuku, jangan sampai kacau. Ini habiskan seluruh tabunganku. Pasti bisa dapatkan simpati ibu tua. Tenang saja. Dia cuma masuk keluarga Lu karena budi baik, cuma hantu kesepian. Banding apa dengan aku? Asal aku dapatkan simpati ibu tua, maka bisnis keluarga Lu semua jadi milikku. Yang duduk di kursi ini pasti ibu tua. Halo ibu tua, kenapa aku jadi kamu? Turun dari sana. Ini tempat duduk ibu tua, kamu pantas? Kurang ajar. Orang ini sudah gila ketakutan. Bisu tak bersuara. Dengar ya. Ibu tua sudah menerimaku. Dia bilang sendiri, akulah yang paling cocok jadi nyonya muda keluarga Lu. Dia menyuruhmu kembali ke panti asuhan. Suruh aku pergi. Mau orang tak pantas ini naik jabatan? Kalau begitu, ibu tua benar-benar sudah pikun. Beraninya kau hina ibu tua. Lepas, kau belum tahu. Ibu tua bilang sendiri saat dia datang, orang pertama yang dia usir dari keluarga Lu adalah dia. Oh, ibu tua bilang sendiri. Tentu. Nona Zhang, aku takut kamu salah paham. Bukan ibu tua yang akan mengusirku. Tapi aku yang membersihkan rumah, mengusirmu dan Luxu. Berdasar apa? Aasu adalah satu-satunya anak ibu tua dan satu-satunya penerus grup Lucy. Kamu ini siapa? Orang yang sebentar lagi diusir bahkan anjing pun lebih baik berani-beraninya kau sentuh dia? Hati-hati bicara di depan ibu. Ibu? Hah, kalau ibu tua tahu kau menghancurkan gelangnya. Saat dia datang, kau tamat. Ah, pusaka keluarga. Kalau tak kau sebut, aku hampir lupa. Merusak pusaka keluarga dihukum tampar 40 kali. Berhenti, berani kau sentuh aku, AXU tak akan membiarkanmu. Bagus, aku lihat bagaimana dia tak membiarkanku. Pak Song, laksanakan. Berhenti. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kamu adalah ibu tua. Meski tak suka dia, tak boleh memukul orang. Dia bilang, setelah kamu dapat uangnya, akan mengusirku. Lusu, dia menggangguku. Cepat hukum dia, usir dia. Diam. Masih kurang kacau? Luxu, kamu membentakku. Bukankah kamu paling benci orang ini? Kenapa tak membantuku? Jangan dengarkan dia. Dia yang menggoda aku. Mengadu domba. Aku hanya sesaat tidak waras. Tidak waras. Kau tidak waras sampai mengusir istrimu sendiri, keluar dari rumah. Tidak waras sampai aku belum mati. Kau sudah mulai merebut kekuasaan. Lusu, perkataanku sehari-hari padamu. Masuk ke perut anjing? Luxu, bicaralah. Dia sudah kami kosongkan setelah kami dapat uangnya. Betul. Dia bilang, akan mengusirku keluar. Aku. Lusu, apa kau masih laki-laki? Bicara. Kami sudah menggugurkannya. Takut apa? Kau. Diam. Anak Xiao Jing, kalian yang menggugurkannya. Ibu bukan aku. Dia orang ini. Dia yang melakukannya. Lu Esu, kau memutarbalikkan fakta, tidak bisa bedakan benar salah. Aku bisa memaafkanmu, tapi kau malah membiarkan orang luar membunuh Xiao Jing dan anak dalam kandungannya. Kau sangat mengecewakanku. Ibu, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Tidak. Kau bukan Guanjing. Kau menipuku. Kau Luyun. Kau nyonya tua. Baru sadar. Sudah terlambat, Zhang Tong. Hari-hari indahmu sudah berakhir.
Zhang Tong, hari-hari indahmu sudah berakhir. Nyonya tua, aku salah. Aku buta, tak kenal siapa yang penting. Ampuni aku. Mengampunimu. Bagaimana dengan tanganku? Harus bagaimana? Bu, tanganmu kenapa? Dia di bandara, melepas anjing menggigit orang sok jago. Tidak hanya mematahkan tanganku, sekarang bahkan membuat Xiao Jing keguguran cucu emas. Luxu, inikah selingkuhanmu? Sungguh berkuasa sekali. Kamu. Tangan ibumu kamu yang patahkan? Kamu gila ya? Tante, aku sebelumnya benar-benar tidak tahu Anda adalah ibu tua keluarga Lu. Kalau tahu, mati pun aku tidak berani. Sudah kubilang identitasku, kamu sendiri tidak percaya. Lagi pula, meskipun hanya orang biasa di jalan, boleh seenaknya dipukul? Aku. Bu, ini semua perbuatannya tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungan. Kalau bukan karena kamu mengabaikan Xiao Jing, tidak melindunginya, orang luar ini berani berbuat semena-mena pada menantuku? Aku tidak. Keguguran hanya kecelakaan, ibu tua. Masalah gelangnya juga, pusaka keluarga Lu kamu yang hancurkan. Berani-beraninya menyalahkan Xiao Jing. Kamu pikir keluarga Lu tidak ada orang? Kau pikir keluarga Lu tak punya orang? Gelangnya kubayar. Pusaka keluarga Lu juga kubayar. Aku tahu aku salah. Patahkan kakiku asal kau percaya. Bayar. Dengan apa kau bayar? Pusaka keluarga Luku tak ternilai harganya. Nyawamu yang hina ini takkan sanggup membayarnya. Ibu tua, aku pantas mati. Mengingat ini karena aku terlalu khawatir. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Kau menyamar sebagai menantuku, membeli nyawaku dengan uang, dan memaksaku memakan pecahan porselen itu. Pernahkah kau pikirkan untuk memberiku kesempatan? Beraninya kau memperlakukan ibuku seperti ini. Su, kukira dia Guanjing. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Aku tak menyuruhmu lakukan hal kotor ini. Sayang, kau menghancurkanku. Aku. Cukup, Luxu. Ku beri kau satu kesempatan lagi. Bu, aku tahu kau takkan meninggalkanku. Aku berjanji padamu, pasti putus bersih dengannya. Putus bersih? Baik, sekarang ku beri dua pilihan. Pertama, kau putus bersih dengannya dan hidup tenang dengan Xiao Jing. Atau kau pergi bersamanya dan tak ada hubungan lagi dengan keluarga Lu. Aku pilih tinggal di keluarga Lu. Lu Eksu, aku hamil. Hamil. Kapan kau hamil? Kau hamil dengan anak Lusu. Lusu, kau pikir dia benar baik padamu? Dia cuma mau kendalikan kau. Guanjing adalah bukti terbaik. Dia cuma mata-matamu. Apa yang kau omong? Dia menjanda bertahun-tahun. Pikirannya sudah tidak waras. Dia tak dapat kebahagiaan, juga tak mau kau bahagia. Dia jahat, juga tak mau kau hidup enak. Ibu, kau takkan benar-benar berpikir begitu kan? Luxu, kenapa aku melahirkan orang bodoh sepertimu? Ya, aku bodoh. Dari kecil, kau selalu ikut campur segalanya, selalu mau terlibat dalam segala hal. Urusan perusahaan kau urus, siapa yang kunikahi kau putuskan. Guanjing itu sudah lama aku muak, aku harap dia mati saat keguguran. Diam. Baik, lagi pula di matamu, aku juga sampah. Anak durhaka, kau mau melawan. Apa salah ucapanku? Kau cuma nenek tua berpikiran sesat, maniak kontrol. Rumah ini sudah lama ku benci. Kali ini, aku pasti pilih yang kusuka. Kau jangan harap kendalikan aku lagi. Tuan muda, bagaimana bisa kau bicara begitu pada ibu? Baik. Sangat baik Lusu aku. Sudah kuberi kau kesempatan ini pilihanmu sendiri. Apalagi yang kau mau? Pak Song, usir dua binatang ini keluar dari sini. Kalau berani masuk rumah keluarga Lu lagi, patahkan kaki mereka. Baik ibu. Ibu, jangan terlalu kejam. Kenapa perlakukan aku begini? Aku anak satu-satunya. Jangan sentuh aku. Aku hamil cucu emas keluarga Lu. Siapa berani sentuh aku? Nenek tak akan memaafkan kalian. Ku beritahu, tak peduli dari mana kau dapat bayi ini, berani lagi mengaku sebagai keturunan keluarga Lu. Ku buat kau menyesal. Lepaskan aku. Bawa pergi. Lu Yun, kau akan putus keturunan mati tak bahagia. Ibu. Jangan coba halangi. Kali ini harus kuberi dia pelajaran yang berarti. Jangan berpura-pura kalau bukan karena aku hamil anakmu. Apa kau benar-benar tidak mau aku lagi? Sayang, itu semua kusengaja untuk ibu kalau tak bertindak tegas. Bagaimana lindungi anak kita? Benarkah? Kupikir kamu benar-benar berniat memutus hubungan denganku. Putus apa? Tapi, yang terpenting sekarang adalah cara ambil 10 miliar itu dari ibuku. Ibumu sudah mengusirmu keluar rumah. Bagaimana kita dapat uang itu? Dia hanya keras di mulut, lembut di hati. Dia cuma punya aku satu anak laki-laki. Masa tega biarkan aku di luar? Iya juga. Dia cuma punya kamu satu anak laki-laki. Masih tunggumu jaga dia di hari tua. Masa mungkin tidak peduli? Makanya, penerus grup Lucy tetap kamu. Tentu saja, aku kan satu-satunya keturunan keluarga Lu. Kalau bukan aku yang warisi, masa grupnya disumbangkan? Nanti, aku tetap istri presiden direktur grup Lucy.
Guan Jing si bayi itu, dia tak akan lama sombongnya. Tentu saja, posisi ini, kalau bukan kamu yang duduk, siapa lagi yang bisa? Jangan main-main, ada anak juga. Siapa? Nyonya tua menyuruhku antar dokumen. Pasti ibu suruh orang jemput kita pulang. Masuk. Ibu akhirnya sadar kembali bilang padanya, kalau mau aku pulang, uang 10 miliar itu, kurang sedikit pun tak boleh baru aku setuju. Wah, kenapa cuma kirim seorang asisten rendahan? Mana Lu Yun? Jangan-jangan takut ketemu anaknya sendiri. Ketua Dewan Direksi sedang sibuk dengan urusan penting. Urusan apa yang lebih penting dari anaknya? Tong-tong, aku tahu ibu nawar 10 miliar agar aku pulang memang harus disiapkan matang. Direktur Lu, Im. Kali ini apa lagi? Kasih saham? Atau masuk dewan direksi? Menurutku transfer langsung saja. Tipis sekali jangan-jangan cek? Direktur Lu ketua Dewan Direksi dia. Jangan kira ini cukup kalau mau AXU pulang. Tambahkan minimal 10 miliar lagi. Lebih baik Anda lihat sendiri. Kali ini aku maafkan, lain kali aku tak akan mudah memaafkannya. Dia gila? Ini apa artinya? Berdasarkan keputusan Dewan Direksi, mencabut semua kerja sama Lu Su di grup Lu Shi. Dia berani memecatmu. Siapa yang menandatanganinya? Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Lu. Orang-orang tua itu, berhak apa mereka memecatku? Ketua Dewan Direksi pagi ini telah menyelesaikan perubahan saham. Memegang 60% saham grup. Tanda tangannya memiliki efek hukum. Palsu, ini pasti palsu. Mereka ingin merebut kekuasaan. Dia berani mengusirku dari perusahaan? Aku anak kandungnya. Ini pasti dokumen palsu. Katakan, siapa yang berniat mencelakakanku? Ini keputusan Ketua Dewan Direksi. Tidak mungkin. Aku satu-satunya putranya. Dia tak mungkin memecatku. AXU, tenang dulu. Mungkin, Tante ditipu orang. Apa katamu? Dia menjanda bertahun-tahun, tiba-tiba tega sekali. Maksudmu? Waktu itu aku lihat, kepala rumah tangga Song itu tidak beres. Seorang kepala rumah tangga, berani begitu sombong, berani naik di atas majikan. Mungkin, sudah tidur dengan ibumu. Tidak mungkin. Kepala rumah tangga Song sudah lama di keluarga Lu. Mungkin mereka berdua sudah lama berselingkuh. Kali ini berani menghasut ibumu memecatmu. Lain kali mungkin akan merebut uangmu. Baik. Si Gigolo, berani saingi aku. Tuan muda, Anda tidak boleh begitu memfitnah ibu tua. Kau bilang pada si tua imut itu, semua milik keluarga Lu adalah milikku. Seperak pun jangan harap dia ambil. Aku belum mati. Kalian sudah buru-buru rebut harta. Aku belum mati. Kalian sudah buru-buru rebut harta. Ibu, aku, Ketua Dewan Direksi, Tuan Muda tidak percaya dokumen yang Anda terbitkan. Sudah capek? Urus dulu perjanjian pemecatan jabatan. Baik, Ketua Dewan Direksi. Ibu, kau mau usir aku? Nenek, AXU sudah berjuang untuk perusahaan 10 tahun. Dia anak kandungmu sendiri. Anak kandungmu sendiri. Jangan hancurkan usahanya hanya karena kata orang luar. Jangan hancurkan. Usahanya. Kau bilang Lu Su berjuang. Kau hanya merendahkanku. Kau takkan pernah tahu betapa sulitnya aku. Bukankah kau hanya demi bayi Guan Jing itu? Apa yang dia berikan padamu sampai kau begini? Lu Su, sadarlah. Xiao Jing sudah menikah ke keluarga ini 10 tahun. Di keluarga ini, dia tak pernah mengeluh, bekerja keras tanpa keluhan. Tapi kau terus sakiti hatinya lagi dan lagi demi bayi ini. Masih tak mengerti. Itu semua pura-pura. Dia suka berakting di depanmu. Baik. Ku tanya, kau gelapkan 30 juta dari perusahaan untuk beli kapal pesiar untuk bayi ini, lalu beli pulau. Ini kesulitanmu. Itu hadiah ulang tahun untuk Tong Tong. Hadiah ulang tahun. Lalu komisi balik dari proyek ini juga untuk beli hadiah. Bagaimana kau tahu? Dan lagi, kau salah gunakan wewenang menerima uang dari kontraktor nakal. Kau kira aku tak bisa selidiki? Kau sudah tahu. Sejak pertama kali kau mengubah kontrak diam-diam, aku sudah lama menunggumu mengakui kesalahan. Kupikir kau akan berubah, kukira kau akan sadar suatu hari nanti. Tapi kau, tak kusangka. Kau tega menyakiti anak dalam kandungan Xiao Jing. Kau berani melakukan itu. Bukan Bu Guan Jing terjatuh sendirian. Kau masih berani membantah. Kau yang menyuruh orang mendorongnya. Ibu, aku salah. Aku tak berani lagi. Berikan aku kesempatan lagi, Ibu. Perbuatanmu tak layak menjadi penerus keluarga Lu. Kemarilah. Buang anak durhaka ini dan wanita beracun ini keluar dari sini. Bawa mereka pergi. Kau akan menyesal.
Ketua Dewan Direksi, bagaimana aruskah 10 miliar ini akan ditangani? Nanti kau pergi ke rumah perawatan jemput dan bawa pulang Xiao Jing. Maksud Anda, Besok aku umumkan di perusahaan akan mengalihkan 10 miliar ini ke nama Xiao Jing. Dia kehilangan setengah nyawanya karena disiksa Lu Kesu. Ini hutang keluarga Lu padanya. jika Tuan Muda tahu, pasti akan berulah lagi. Si bodoh yang mudah diperalat itu. Kapanpun dia bisa sadar. Baru akan kuperhatikan memberinya sedikit saham. Tuan Muda, 10 miliar, dialihkan. Asu, ibumu besok mau transfer 10 miliar ke kamu. Apa? Tidak mungkin. Dia hari ini baru saja buang aku seperti sampah, dilempar keluar. Mana mungkin dia kasih aku uang? Orangku hari ini dengar langsung. Dia bilang sama asistennya, besok mau transfer 10 miliar ke Tuan Muda. Lalu kenapa dia pecah aku? Bukannya ini percuma? Kamu bodoh ya? Tante mungkin lagi menguji kamu. Mau lihat kamu bisa tahan tekanan atau enggak. Baru putusin mau kasih uangnya atau enggak. Ibumu paling pentingin keturunan. Lagi pula kamu satu-satunya anaknya. Mana mungkin dia beneran ngelepasin kamu? Mungkin. Pecat kamu dulu, terus naikin jabatan kamu jadi lebih tinggi. Aku tahu, ibuku pasti masih sayang aku. Su, nanti kalau uangnya udah masuk, jangan lupa janjimu sama aku. Tenang. Begitu uangnya masuk, aku langsung lamar kamu. Nanti aku akan kasih tahu semua orang, siapa pewaris sejati keluarga Lu. Siapa pewaris sah keluarga Lu? Yang sebenarnya? Jangan lupa, kamu dan Guan Jing masih suami istri sah. Menurut hukum perkawinan, dia bisa mengambil 500 juta darimu. Perempuan ini cuma bisa pura-pura malang di depan ibuku. Berdasarkan apa dia minta uangku? Kalau bukan karena dia mengadu, mana mungkin tante mengusirmu dari rumah? Kita harus cari cara agar dia pergi tanpa apa-apa. Tapi ibuku selalu melindunginya sekarang. Mustahil setujui perceraian kita. Ibumu melindunginya hanya karena anak keguguran itu. Kalau tante tahu, anak itu bukan keturunan keluarga Lu. Begitu bukti perselingkuhannya jelas. Uang apa lagi? Ku sia-sia dia dari keluarga Lu. Halo. Buatkan aku satu set bukti perselingkuhan. Ambil juga beberapa foto. Harus sempurna, tanpa celah. Harganya, bisa kita bicarakan. Begitu buktinya ada, langsung ke rumah perawatan. Suruh dia tanda tangan cerai. Begitu ibuku lihat wajah aslinya, pasti dia ingin menguliti perempuan itu. Lihat dia masih bisa pura-pura malang. Jalan kecil. Kamu yang paling paham aku. Bu, uang ini terlalu banyak. Aku tidak bisa terima. Bodoh. Kesedihanmu mama tahu semuanya. Ini hutang keluarga Lu. Kau harus terima. Tapi soal anak itu, Masih bisa punya anak lagi. Setelah proses pengalihan, mama bawa kau ke luar negeri untuk beristirahat dan pulih. Tenang saja. Begitu uangnya sampai, seluruh keluarga Lu milik kita. aku ingin kau melamarku di depan umum. Tentu. Tunggulah. Maaf, tak boleh masuk. Buka lebar matamu, lihat baik-baik. Bahkan Tuan Muda Lu Zhu tak kau kenali. Mama. Kenapa mama datang? Tuan Muda bersikeras masuk. Kami. Karena sudah datang, mari kita dengarkan siapa pemilik 10 miliar ini. Tante pandai berpura-pura. Sampai sekarang, masih berakting. Mama sudah tua, butuh muka. Bukankah Guan Jing di rumah perawatan? Kenapa dia di sini? Dia datang tepat waktu. Akan kita ungkap perselingkuhannya. Pasti pemandangan sangat menarik. Kau menyesal. Mana mungkin? Dia tak ada apa-apanya dibandingkan dirimu. Begitu aku dapat uangnya, segera aku menikahimu. Jadi istri presiden direktur. Kak, kenapa tidak di rumah perawatan? Beristirahat dengan tenang? Oh, aku lupa. Si imut kecilmu itu sudah tiada. Kau. Konon saat keguguran, anak itu sudah bisa bergerak. Ah. Sungguh disayangkan. Aku dan SU segera akan punya anak sendiri. Tidak sepertimu, selalu seperti daging busuk. Bangsat. Kalian akan dapat karma. Jaga mulutmu. Ini bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Nyonya muda juga bukan orang yang bisa kau sakiti. Sayang. Luxu. Bukan giliranmu untuk lancang. Sekarang, aku umumkan kepemilikan 10 miliar tunai ini. 10 miliar tunai menjadi milik Guan Jing. Tak apa. Tak apa, Bu.
Anda ditipu wanita ini. Direktur Lu, uang ini jangan diberikan padanya. Tidak diberikan padanya. Lalu harus kuberikan pada siapa? Pada kamu, parasit yang menggelapkan uang perusahaan. Atau pada kamu, wanita beracun yang licik ini. Bu, Anda tahu kenapa aku benci dia dan tak mau sentuh dia? Itu karena dia selingkuh. Kamu bohong. Bu, aku tidak. Tenang, Bu percaya padamu. Bu akan membelamu. Bicara sembarangan lagi, ku gertak gigimu. Anda tak percaya aku? Baik. Ini buktinya. Ini bukti dia menggoda pria liar. Terekam jelas. Itu bukan aku, semua itu palsu. Lalu laporan identifikasi ini, bagaimana kau jelaskan? Dia hamil, tapi bukan keturunan keluarga Lu. Kakak Guanjing, mungkin hanya sesaat keliru. Xiao Jing. Kamu. Xiao Jing kamu. Ibu, aku tidak. Aku tak pernah melakukannya hal yang merugikan keluarga Lu. Sekarat masih berani bantah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku selalu bantu dia menutupi. Bahkan diusir dari rumah aku rela. Tak disangka dia malah pura-pura keguguran untuk menipu uangmu. Tante, jangan tertipu lagi olehnya. Ibu, percayalah padaku. Ini sungguh bukan perbuatanku. Lihatlah. Lihat baik-baik apa ini. Sudah terbukti masih mau berbohong? Hanya untuk jaga harga dirimu, kau disuruh gugurkan anak itu. Tak disangka kamu tak tahu malu. Hari itu aku suruh orang carimu, agar kau gugurkan sendiri, daripada buat semua orang tak senang. Tak disangka, kau malah salahkan Azu. Kenapa kalian jahat sekali padaku, Ibu? Benar bukan aku. Bercerai. Ibu aku mau bercerai. Orang seperti ini tak pantas di keluarga Lu. Xiao Jing. Masih ada yang mau kau katakan? Aku. Kamu. Kamu sangat kecewakan aku. Ibu, akhirnya bangun nyonya muda di luar berjaga semalaman. Kami tak bisa membujuknya. Antar Xiao Jing ke rumah perawatan dulu. Dia baru keguguran. Tak kuat diganggu. Baik. Suruh orang antar nyonya muda pulang dulu. Pak Song, masalah Xiao Jing ini, kau selidiki sendiri. Harus jelas sampai tuntas. Ingat, jangan ganggu siapapun. Tenang, Ibu. Saat Ibu pingsan aku sudah ke rumah sakit keluarga Lu menyelidiki. Bagaimana hasilnya? Laporan tes DNA, itu palsu foto-fotonya. Semuanya juga hasil sintesis PS. Tuan muda. Memang menuduh palsu nyonya muda. Bangsat ini, demi uang. Dia sampai berani lakukan hal seperti ini, bahkan lebih buruk dari binatang. Selain itu, saat ambil bukti di rumah sakit, aku juga temukan milik tuan muda laporan kesehatannya. Ini. Lusu mengidap oligospermia. Pantas saja Xiao Jing minum banyak obat baru hamil keturunan keluarga Lu. Sepertinya akan terputus. Tutup rapat kabarnya. Jangan sampai dia curiga. Maksud Ibu? Menyesuaikan rencananya. Warisan ratusan tahun keluarga Lu tak boleh hancur di tangan binatang ini. Awalnya kupikir, walau dia tak berguna, dia tetap anakku. Aku mau tinggalkan sedikit usaha untuk hidupnya. Tapi sekarang lihat, aku terlalu lembut hati. Kali ini tuan muda, benar-benar keterlaluan. Kalau dia begitu ingin harta warisan, jangan salahkan aku sebagai ibu jadi kejam. Begini, kau beritahu Lu Zhu, katakan aku percaya ucapannya. Berencana usir Xiao Jing. Suruh dia pulang untuk bersiap cerai. Baik. Kalau nyonya muda itu, besok kau jemput Xiao Jing pulang. Biar dia merasakan sedikit ketidakadilan dulu. Bilang padanya, bantu selesaikan sandiwara ini. Tampaknya nenek tua akhirnya sadar juga. Tahu siapa anak kandungnya. Tapi tante sebelumnya sangat marah. Tenang saja. Ibuku paling sayang padaku. Tunggu sampai Guanjing benar-benar pergi. Keluarga Lu akan jadi milik kita. 10 miliar itu, kau bisa belanjakan sesukamu. Setelah kau dapat uangnya, jangan lupa anak dalam kandunganku. Tentu saja. Semua milik keluarga Lu nanti akan jadi milik anak kita. Bodoh, benar-benar tak terselamatkan. Wah, kakak sengaja menangis sampai mata merah, biar Aasu kasihan padamu. Dia menangis sampai mati pun tak ada gunanya. Berani selingkuh dariku.
hari ini harus cerai. Lu Su, kita sudah 10 tahun menikah. Kau tak ingat sama sekali masa lalu kita. Masa lalu, waktu kau bersenang-senang dengan pria liar, kenapa tak bicara soal masa lalu? Sekarang di sini buat siapa sok suci? Jangan-jangan kau tak rela melepas 10 miliarku? Kakak lebih baik hemat air mata, simpan untuk merayu pria tua. Tapi kau sudah rusak. Cuma bisa merayu, gelandangan. Diam semua. Kalian dipanggil pulang untuk urusan perceraian, bukan untuk ngomong sembarangan. Lihatlah, ibu marah sampai begini. Luxu yakin tak mau pertimbangkan lagi. Perempuan murahan seperti ini perlu dipertimbangkan apa? Bu, cepat usir dia saja. Karena perceraian sudah selesai, tanda tangan juga sudah. Besok saya akan umumkan di perusahaan kepemilikan uang tunai 10 miliar itu. Sayang, 10 miliar itu sebentar lagi jadi milik kita. Aku mau beli cincin berlian. Tidak, aku mau beli villa. Beli, juga beli kapal pesiar. Ibu mana? Katanya hari ini kasih aku 10 miliar. Menurutku hal seperti ini transfer saja sudah cukup. Harus suruh aku datang. Betul, aku juga buru-buru lihat mobil sport. Kalau terlambat, model terbaru dipesan orang gimana? Ketua Dewan Direksi masih rapat. Sebentar lagi kembali. Tunggu. Perempuan ini kenapa masih di sini? Kemarin kan sudah disuruh pergi. Ini pengaturan Ketua Dewan Direksi. Ibu yang menyuruhku datang. Oh, aku tahu. Pasti ibu tua. Sengaja mau kau lihat AXU dapat 10 miliar itu. Ibu juga sih. Usir saja sudah cukup. Harus pakai cara seperti ini untuk menyakiti si wanita terbuang ini. Tahu uang ini diambil olehku. Rasanya tak enak ya? Pasti tante ingin dia sadar akan kenyataan. Tahu jarak antara dia danmu. Agar dia berhenti mengganggumu. Tante memang pertimbangkan dengan matang. Bukan, ibu. Berani-beraninya kau panggil ibu. Keluar dari keluarga lu. Kau bahkan tak lebih dari anjing liar. Apa hakmu memanggil? Siapa bilang dia tak berhak? Ibu. Apa maksud ibu? Tampaknya, semua sudah berkumpul ya. Ibu. Kapan uangnya cair? Aku hubungi beberapa proyek kemarin. Semua minta investasi segera. Iya. Aku tunggu beli mobil mewah dan kapal pesiar. Ini adalah sertifikat pengalihan 10 miliar. Uang ini. Kau takkan dapat sepeser pun. Untung cerai lebih dulu. Kalau tidak, rugi besar. Siapa bilang 10 miliar ini untukmu? Ibu. Apa maksud ibu? Ibu ternyata ingin uang ini untuk anak di kandungan. Terima kasih ibu. Wah ibu. Ibu terlalu pilih kasih. Siapa bilang 10 miliar ini untuk kalian? Sekarang ku umumkan, sertifikat pengalihan 10 miliar ini adalah milik Guan Jing. Dia selingkuh dariku dan hamil anak orang lain. Kau beri dia 1 miliar? Tante, jangan tertipu olehnya. Imut. Kembalikan. Keputusan saya, kapan bisa kau pertanyakan? Aku anak kandungmu. Anak kandung. Mau apa sebenarnya? Kau tak percaya padaku, malah percaya orang luar. Justru karena kau anak kandungku, maka aku beri kau kesempatan berulang kali. Tapi kau malah berulang kali mengecewakanku. Pernah sekalipun kau berhasil. Jadi begini caramu memperlakukan aku? Berani kau tanya. Mau apa aku? Apa yang kau lakukan, kau sendiri tak sadar. Aku. Tante, jangan percaya orang luar, salah sangka pada anak sendiri. Salah sangka. Lihat baik-baik, ini salah sangka. Ini semua palsu. Ini fitnah dari imut ini. Menuduh aku, nak. Lu Xu, sampai kapan lagi kau mau berakting? Bagaimana kau tahu? Kau kira dengan saksi palsu, memfitnah Xiao Jing. Hal ini bisa ditutupi? Su, cepat jelaskan. Lu Su. Sudah 10 tahun aku menikah denganmu sepanjang hidupku. Aku tak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Kau penyebabnya. Ini semua salahmu. Kau yang menghalangi jalanku. Akulah pewaris keluarga lu. Mulai sekarang, kau bukan lagi. Apa katamu? Nenek tua, apa kau sudah gila? Ibu pasti bercanda kan? Ibu pasti cuma menakut-nakutiku. Benar, Tante. Tante hanya punya AXU sebagai putra kandung. Kalau bukan dia pewarisnya, lalu siapa lagi? Ibu pasti bercanda kan? Ibu pasti cuma menakut-nakutiku. Benar, Tante. Tante hanya punya AXU sebagai putra kandung. Kalau bukan dia pewarisnya, lalu siapa lagi? Lu Su. Tak ku mengerti. Ibu, kau tak suka si imut ini ya? Akan kugugurkan kandungannya. Apa yang kau lakukan? Cukup, Ibu sudah memaafkanku kan? Lu Su.
Secara profesional, kau menerima suap dan menyalahgunakan wewenang. Tak layak jadi presiden direktur grup Lushi. Secara pribadi, kau memelihara selingkuhan dan menghina istri sah. Kau tak layak jadi suami Xiao Jing. Baik secara profesional maupun pribadi, kau tak layak jadi pewaris grup Lushiku. Masih ada alasan apa lagi? Aku, Kau begitu membencinya, lalu mengapa setujui perceraiannya? Bukannya takut si imut ini akan merebut harta keluarga Lu? ternyata. Agar uang Guanjing tidak terbagi denganku, kau memang demi menantumu yang baik, Ibu. Betapa kejamnya hatimu. Ibu, betapa kejamnya hatimu. Ibu, kondisimu sudah membaik. Jing, kau sadar kesalahanmu. Ibu, foto-foto itu benar-benar bukan aku. Aku tak pernah melakukan hal yang menyakiti Lu Su. Bukan itu maksud ibu. Ini hasil penyelidikan. Kau lihat sendiri. Mengapa dia berbuat seperti ini padaku? Kesalahan terbesarmu. Terlalu jujur. Kau seharusnya tidak membiarkan dirimu difitnah. Kau akan menjadi nyonya rumah keluarga Lu. Kau harus belajar mengambil inisiatif ke tanganmu sendiri. Mengerti? Ibu, aku mengerti. Apa yang harus kulakukan? Binatang itu memalsukan bukti untuk menuduhmu. Hanya ingin mendapatkan 10 miliar tunai. Dia pikir, aku pasti akan memberinya uang. Lalu pasti akan memaksamu bercerai. Kita akan menemani dia menyelesaikan sandiwara ini. Biarkan dia mengira kau percaya bukti perselingkuhanku. Setelah bercerai, baru berikan 10 miliar padaku. Tapi Lu Exu tetap anak kandungmu sendiri. Kalau dia setengahnya baik sepertimu, aku tak perlu begitu khawatir. Kau telah menderita akhir-akhir ini. Ibu tahu semuanya. Setelah semua ini berlalu, ibu akan memberimu 10 miliar lagi sebagai kompensasi. Ibu, aku tidak mau uang. Asal ibu bahagia, itu sudah cukup. Anak baik, ibu tidak salah menyayangimu. Kau malah membela orang luar, ayam betina yang tidak bisa bertelur. Begitu memperlakukan anakmu sendiri? Benar. Menyuruhmu bercerai dengan Xiao Jing adalah untuk memisahkan kalian sepenuhnya. Mulai sekarang, kau tak akan mendapat 1 sen pun dari Xiao Jing. Jadi begitu. Rupanya kau sudah merencanakan cara melindungi menantumu ini. Lalu aku ini anak kandungmu. Kau ini kejam dan tidak berperasaan. Kau tidak layak mendapat 1 sen pun dari grup Lushi. 10 miliar ini adalah kompensasiku untuk Xiao Jing. Tak seorang pun boleh mengambilnya. Bodohnya, aku habisi kau. Lepaskan ibu. Anakku. Kalau anak ini sampai kenapa-kenapa, kau kubunuh. Bawa mereka ke rumah sakit dulu. Baik. Ibu, aku tidak sengaja. Jangan khawatir, pasti tidak apa-apa. Sudah kukatakan, tak ingin melihat kalian. Pergi. Bu, lihat dulu ini. Aku tahu dia hamil, tapi anak ini keluarga Lu tak mengakuinya. Tante, lihat baik-baik. Aku hamil anak laki-laki. Yang kau nantikan bertahun-tahun, cucu emasmu, satu-satunya keturunan keluarga Lu. Bu, kau tak mengakuiku, tapi anak ini bisa. Cucu kandungmu sendiri. Kau tak tega membiarkannya terlantar, kan? Jadi, Bu, kejadian dulu salahku. Aku bukan manusia. Tapi anak ini tak bersalah. Begini saja, biarkan aku kembali ke keluarga Lu. Aku pasti berbakti padamu. Biarkan kau setiap hari menggendong anak, menikmati hidup tenang. Xiao Jing, jangan dengar di pintu. Masuk dan dengar. Berani mendorong Tong-Tong? Aku belum menghitung denganmu. Lepas, dia yang dorong Bu duluan. Hentikan. Untung Tong-Tong beruntung. Kalau anakku kenapa-kenapa, aku minta nyawamu. Ada orang iri aku hamil cucu emas keluarga Lu, lalu mau celakai aku. Dia di keluarga Lu 10 tahun, telur pun tak bisa hasil. Masih berani berdiri di sini. Anakku sebenarnya masih 4 bulan lagi lahir. Kau yang bunuh dia. Kau tahu? Kenapa tak bisa selamatkan? Anak ini, karena dia anak-anak. Perutmu sendiri anggap dia najis. Lebih baik busuk di perut daripada biarkan hidup. Berani kau pukul aku? Kurang ajar. Aduh, kepalaku pusing. Perutku juga sakit. Kamu pikir anak kita bakal kenapa-kenapa? Pukul cucu emas kesayangan Mama, kau tunggu ajalmu. Mama, usir dia. Tidak. Aku mau dia ganti anakku. 10 miliar. 10 miliar. Nafsu kalian memang besar, katakan. Masih mau apa? Mama, kamu sudah tua, di rumah urus anak saja. Sudah cukup, urusan perusahaan melelahkan. Serahkan padaku. Mau perusahaan juga? Ada lagi? Mama, saat anak ini lahir, dia akan jadi pewaris tunggal grup Lushi.
Lebih baik, sekarang alihkan harta atas namanya. Nanti lebih praktis. Betul-betul, ini paling aman. Bagaimana kalau semua hartaku berikan pada kalian? Oh ya, di rumah tua ada beberapa peti. Perhiasanku akan kuangkut ke sini. Tidak usah, Tante. Perhiasan Tante, walau tak ternilai, modelnya sudah kuno. Lebih baik cairkan jadi uang berikan pada kami. Kami tak keberatan. Uang, perusahaan, harta keluarga bahkan perhiasanku kalian pun mengincarnya. Pluthutesef, siapa yang beri kau nyali? Ibu, apa maksudnya ini? Kau pikir dengan seorang anak bisa warisi keluarga lu, tapi anak ini harus keturunan lu, kan? Ini laporan kesehatanmu untuk tahun ini. Kau menderita oligospermia berat. Anak ini pasti bukan anakmu. Ini pasti palsu. AXU, aku cintai kau. Percayalah padaku, ini pasti palsu. Sayang, katakan, ayah anak ini siapa? Lepaskan aku. Aku tinggalkan keluarga untukmu. Sampai tak punya rumah, kau berani khianati aku. Lu Esu, cukup. Ibu, aku tahu salah. Aku ditipu olehnya. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Pluthutesef, sudah terlalu banyak kesempatan. Mulai hari ini, kita bukan ibu dan anak lagi. Kau hanya punya satu anak. Aku tidak memberikannya padaku, malah ke orang luar. Mulai hari ini, Xiao Jing adalah pewaris tunggalku. Ibu, Apa? Kau lebih baik beri perusahaan ke orang tanpa ikatan darah daripada padaku. Lebih baik ku berikan pada menantu yang berbakti daripada pada anak munafik sepertimu. Hahaha, baiklah. Kalian semua ganggu aku. Kalian juga jangan tenang. Pergi sana, imut. Satpam, Satpam, biarkan polisi yang urus. Bawa dia. Kalian akan mati sengsara. Kalian akan menyesal. Xiao Jing, ibu. Aku yatim piatu sejak kecil. Ibu yang menampungku, memberikanku rumah. Mulai sekarang ibu adalah ibuku sendiri. Aku akan berbakti pada ibu. anak yang baik. Xiao Jing, mulai sekarang, perusahaan ini kuserahkan padamu.